Halo, kembali lagi di channel gue, Ras Auto Net Vlog. Sore ini sambil ngabuburit, gue mau nge-review mobil om gue lagi nih. Jadi ini adalah mobil pabrikan Toyota yang waktu itu keluarnya bareng sama Innova, Kijang Innova. Kijang Innova kan waktu itu keluar tahun 2005. Ini juga keluarnya tahun 2005. Lo bisa lihat di video gue sebelumnya, ada Toyota Kijang Innova versi pertama. Dan ini adalah bisa dibilang saudaranya gitu, mulai dari mesin, mulai dari fitur di interiornya hampir sama semua. Kita lihat aja. Jadi ini adalah Toyota Fortuner tahun 2013 tipe G 2700. Nah, setelah tadi kalian lihat cuplikan sedikit tentang mobil ini, jadi ini adalah Toyota Fortuner tahun 2013 tipe G 2700. Jadi ini adalah generasi kedua dari Toyota Fortuner. Jadi yang pertama itu sebenarnya ini Toyota Fortuner itu keluar di Thailand waktu itu 2004, masuk ke Indonesia itu tahun 2005. Jadi ini sebenarnya perpaduan antara Toyota Hilux Vigo dan Toyota Kijang Innova. Nah, pertama kita lihat dulu yuk dari depannya. Jadi ini adalah tipe G ya. Kalau untuk tipe G ini udah ada chrome dari sini. Untuk dari fog lampnya, dari headlampnya udah pakai chrome, grillnya. Ini generasi kedua. Terus kalau yang tipe E itu belum ada grill, nggak pakai chrome, maksudnya salah, nggak pakai chrome gitu. Yuk kesini lihat sedikit. Jadi ini mobil benar-benar standar. Ini velgnya ukuran 17, bannya ukuran 265/65. Ini udah pakai apa? Untuk lampu sennya di spionnya udah auto retract juga. Ini untuk tipe G. Kalau tipe E belum, dia belum pakai lampu sen di spionnya. Lalu ini untuk pijakan kakinya. Tuh. Ini benar-benar standar sih. Kita lihat belakang yuk. Ini juga sama, ring 17, ukuran bannya 270/65. Kita lihat belakangnya sekarang. Ini mobil nyaman, ya hampir sama lah, mirip sama nyaman sama Innova ya. Nanti kita lihat mesinnya, interiornya kayak gimana. Jadi ini adalah bagian belakang dari Fortunernya. Nah, ini udah ada chrome untuk tipe G. Jadi ini cc-nya 2700. Udah, ini bensin ya, belum diesel itu. Karena om saya waktu itu ngambilnya yang bensin, kebetulan yang bensin gitu. Sini yuk. Paling ditambahin ini masih bener-bener standar. Nanti kita lihat interiornya kayak gimana gitu. Velgnya juga standar, bawaan Fortunernya. Sini yuk. Nah, jadi ini adalah yang versi generasi keduanya dari Fortuner. Yang pertama kan itu tahun 2005. Ini 2013 tapi mesinnya hampir sama kayak Innova. Dia 2TR. Itu kan hampir sama mesinnya kayak Innova ya. Ini untuk keluarnya gue seneng banget sih sebenarnya model dari Fortuner tuh. Yang generasi kedua ya. Generasi kedua lalu pindah ke generasi ketiga. Dan pindah ke yang baru, yang sekarang, kayak yang VNT, kayak gitu ya. Mending sekarang kita lihat yuk bagian mesinnya kayak gimana. Ya, kap mesin ini berat banget. Nah, jadi yang tadi gue bahas ini sebenarnya sama mesinnya. Sama kayak Innova, cuma beda kode aja. Jadi ini adalah tipe 2TR FE, transmisinya otomatis 5 kecepatan, tapi ini 2700 cc. Kalau yang Innova kan 2000 ya, kalau yang ini 2700. Tapi di Fortuner juga ada versi mesinnya diesel, sama kayak Innova juga. Tapi bedanya kalau yang di Fortuner itu dia kodenya 2GD, kalau yang Innova 2KD.
hampir sama sebenarnya. Tapi kalau untuk yang dieselnya Fortuner, dia di 2500 cc-nya, tapi yang bensin 2700. Bedanya itu. Tapi kalau Innova beda. Kalau Innova yang 2000 cc dia bensin, yang dieselnya baru 2500 gitu. Jadi ini ada mesin dari Fortunernya. Ini kita lihat sini dikit. Ini looknya masih rapi banget, masih standar semua. Yang punyanya juga apik, yang pakainya bersih. Jadi tenaga mesin dari ini ada 161 horsepower. Ini kode mesinnya. Transmisinya otomatis, 5 kecepatan. Jadi dia tuh borosnya hampir sama kayak Innova lah ya. 1718 lah. Nah, untuk dieselnya dia bisa di 19110. Tapi yang untuk diesel dia sama-sama sistemnya common rail. Sama kayak Innova punya untuk dieselnya. Paling gini aja untuk bagian mesinnya. Nah, tadi kan kita udah lihat nih bagian mesinnya. Kita yang tadi gue bilang nih. Jadi ini mobil perpaduan dari Innova ya sama Hilux Vigo. Persamaan yang dari Innova kan tadi mesin tuh. Mesin hampir sama. Ada 2 TR sama 1 TR itu kan hampir sama ya, sama 2 KD sama 2 GD itu hampir sama. Untuk dieselnya juga ada fitur common railnya gitu. Nah, kita dari interiornya gini. Yang pertama nih, dari interior Fortuner, kita lihat ini head unitnya masih bawaan dari Toyotanya. Ini kita nyalain dulu yuk. Di sini ada display untuk jamnya, terus ada konsumsi bahan bakarnya. Dia ini 17 berarti 1 kilo 7 liter. Lalu 7 kilo 1 liter, sorry. Nah, ini untuk bagian displaynya masih standar banget. Nah, untuk tipe G, nah ini nih, ini sama kayak Innova V, Innova tipe G sama. Untuk display AC-nya dia pakai digital, sama banget. Di sini untuk hazardnya, ini untuk pendingin penghangat kacanya kalau misalnya lagi ada embun ya. Lalu kita lihat di sini. Di sini ada switch rear cool-nya, ini untuk pendingin kaca belakang. Di sini untuk sensor-sensor retract-nya ya. Di bagian kanan, kiri, depan, dan bagian kanan, kiri, belakang. Lalu itu sensor parkingnya, ini untuk colokannya. Nah, di sini udah ada airbag-nya. Kita lihat. Nah, di sini untuk cup holder. Di sini ada laci. Nah, jadi ini kan Matic nih ya. Matic bensin 5 kecepatan. Gitu. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sininya ada lampu baca kanan dan kiri masih nyala semua. Ini ada laci. Nih, ini masih dibungkus sama yang punyanya. Masih dibungkus ya biar masih rapi sih sebenarnya. Gitu. Lalu kita lihat ke sini yuk dari speedometernya. Nah, tadi yang udah dari displaynya, kita lihat dari speedometernya. Ini mirip banget sama Innova. Ini untuk transmisinya, terus ini untuk bensinnya, temperatur, speedometer, dan RPM-nya. Ini udah kilometernya udah 125.000. 2013 udah terbilang ya masih rendah ya segitu. Lalu kita lihat di sininya nih. Nih, ini udah ada SRS airbag-nya untuk di setirnya. Dan ini switch yang connect ke displaynya. Di sini ada tombol tambah, kurang, dan naik sama up sama turun. Ini untuk displaynya nih. Ini untuk display untuk ngatur di jam sama konsumsi bahan bakarnya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk dari Fortuner itu sebenarnya terbilang sempit. Daripada Innova yang tahun 2005 itu lebih lega. Innova 2005 sebenarnya. Tapi karena emang didesainnya karena ini mobil besar dari luar tapi dari dalamnya dibikin sempit. Biar karena apa? Kalau mobil dibikin sempit tuh ada salah satunya biar mengurangi resiko kecelakaan.
karena untuk menghindari benturan yang terlalu banyak dari leganya mobil itu gitu. Karena kan ini mobil cc-nya gede juga 2700 gitu. Mending kita, oh ya, di bagian sininya belum. Di bagian sininya ada tombol-tombol biasa. Lalu di sini ada untuk pengatur cahaya di speedometernya. Ini ada alarmnya. Ini untuk spionnya ya. Untuk spionnya dia udah auto retract. Di sini untuk mengatur si display head unitnya. Di sini juga ada cup holder lagi. Dia udah power window ya. Udah power window. Udah central lock juga. Nah di situ ada laci-lacinya. Sebenarnya nggak terlalu banyak banget sih kalau buat interiornya Fortuner itu hampir mirip-mirip sama sih sama kayak Innova. Cuman dia lebih ya agak lebih lengkap lah. Mulai dari kayak panelnya, ini panelnya udah pakai plastik gini ya, plastik ya berbahan glossy lah. Gitu. Spionnya juga sama. Ini transmisinya. 5 kecepatan sama, ini kayak Innova loh. Innova tipe G, tipe Matic Oven hampir sama ini transmisinya. Itu mending kita lihat dulu ke belakangnya kayak gimana sih. Nah setelah tadi kalian lihat untuk interior depannya, kita lihat yuk ke bagian belakangnya. Suara tutup pintunya aja sama kayak Innova ini tuh mobil bener. Nah untuk bagian belakang yuk ya. Nah, yang dari video gue sebelumnya yang Innova 2005, dia itu lega belakangnya. Cuman ini lebih sempit. Kayaknya emang didesain lebih sempit sih, tapi badan gede gitu ya. Nah, kita lihat ke sini yuk. Ini jadi udah ada double blowernya, sama kayak Innova juga. Dia satu blower, satu seat. Dan dia udah sampai 6 seat ya. Ini satu seat satu blower, tapi yang di belakang dia nyatu di tengah gitu. Nah untuk gue yang tinggi 176 174 ini bisa bilang agak sempit ya sebenarnya. Untuk dari kepala ke atas tuh bisa dibilang sempit gitu. Untuk posisi duduk nyaman sih nyaman, cuman ya nggak senyaman Innova kok bagi gue ya, karena Innova tuh leganya itu enak lah. Kalau ini segini bisa dibilang agak sempit juga, tapi emang rata-rata Fortuner segitu sempitnya. Dan untuk Innova tahun 2015 ke atas juga udah terbilang sempit gitu. Ini lihat ke dalam sedikit yuk. Nah ini double blowernya. Ini untuk switch blowernya dia sendiri ya di sini switchnya. Kalau mobil lain kan ada yang nyatu di depan, nyatu sama AC depan gitu. Tapi ini tetap blowernya nyalanya di saat AC depan dinyalain. Nah gini cukup lah sebenarnya. Kalau untuk keluarga sebenarnya cukup aja. Leganya udah cukup ya, karena ini mobil kan dibilang ya kalau tinggi ya, karena tinggi jadi dia kalau di tol itu limbung. Sebenarnya agak loncat-loncat juga. Innova juga hampir sama, cuman ini lebih tinggi. Karena lebih tinggi dibikin sempit biar enggak terlalu banyak pergerakan itu. Ini ada bagian pegangannya, di situ juga ada. Di sini ada laci-laci, ada laci di sana juga. Hampir sama sih sebenarnya kayak Innova tuh. Di sini ada cup holder. Nah, mending kita lanjut ke belakang yuk. Sama-sama lega kok. Tuh. Sama-sama lega. Tapi kalau dilihat dari interior Innova sama Fortuner, ada hampir semiripan juga. Ini gedenya hampir sama ini kayak Innova. Cuma sama-sama lega kok. Sama-sama lega. Untuk Fortuner tuh enaknya juga gini, dia bisa dilipat jok bagian belakang, jadi si bagasinya lega gitu. Untuk ngelipatnya kayak gini sih. Nah, tadi ada kulkas ini. Nah. Iya. Nah, itu
Untuk space dari kalau misalnya joknya dibuka masih segede gini lah, cukup lah untuk koper-koper mah. Itu, nah ini ada defoggernya, yang tadi ada switchnya kan di bawah untuk pendingin atau pemanas kaca belakang. Lalu untuk di bawaan Fortuner dia udah ada dongkrak sama kunci-kunci, pasti selalu ada. Untuk seat belt juga udah ada bagian belakang. Paling gitu sih, jadi ya nggak banyak perbedaan dari mobil-mobil lainnya ya, karena ya emang ini mobil perpaduan yang tadi gue bilang dari Hilux Vigo sama Innova gitu. Jadi untuk perbedaan paling hanya di sasis, di bentuk bodi, lampu-lampu kayak gitu ya. Tapi kalau untuk mesin dan interiornya itu hampir mirip sama Innova gitu. Ini mobil sebenarnya nyaman juga, nyaman kok. Gue udah pernah pakai mobil ini, terbilang nyaman. Sama Innova hampir sama lah. Itu. Ini kita lihat lagi modelnya kayak begini. Nah kalau yang dieselnya itu dia udah pakai turbo, turbo chargernya. Kalau nggak salah ukuran berapa gitu ya. Itu kan buat nambahin tenaga ya. Cuman ini yang bensin berani adu lawan yang dieselnya gitu. Kalau menurut gue ini tahun 2013 masih worth it. Tahun 2021 ini dengan fitur yang udah dibilang banyak ya, dari yang fitur-fitur sekarang, yang tahun sekarang, dan mobil ini juga bisa dibilang masih tinggi harganya. Dia itu 2013 tuh masih di hampir 200, harga tertingginya ya masih hampir 200 untuk tipe bensin. Kalau untuk tipe diesel itu lebih mahal lagi, di atas 200 jutaan gitu. Nih. Jadi ini model dari Toyota Fortuner 2013 generasi kedua. Yang ini yang sebenarnya model yang gue senang juga dari yang tipe-tipe Fortuner sebelum dan sesudahnya ya. Tipe yang gue suka dari grillnya hingga bagian belakangnya gitu. Nah tadi untuk sedikit review dari mobil ini kan sebenarnya dari owning experience-nya, terus kayak gimana sih model-modelnya. Ini kita tanya langsung yuk ke yang punyanya. Ini kebetulan om gue juga. Om, gimana sih awalnya kenapa bisa ngambil mobil ini? Pertama, memang saya suka mobil ini. Di samping gede, itu dengan suspensinya lebih enak lagi. Dan apa ya? Kayaknya lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih enak dipakainya, tidak pernah ada keluhan-keluhan. Iya, tapi ya emang sih suspensi makin ini kan mobil makin gede makin enak. Betul. Suspensinya. Ya. Kalau untuk pengalamannya om pakai mobil ini gimana sih? Pengalamannya mobil tuh kayaknya paling enak ya. Paling enak kalau dipakainya itu. Terus kedua, memang simpel lagi, perawatannya nggak begitu rumit pemakaiannya. Ya itulah, yang penting ya bagi saya yang penting enak dipakai, apapun nggak lihat harga mahal itu ya. Yang penting nyaman. Ya, nyaman. Terus kalau dari kenapa om ngambilnya Fortuner, nggak ngambil tipe-tipe sejenisnya nih, yang tipe-tipe SUV untuk mobil zaman sekarang gitu? Memang dari dulu saya memang pernah ganti-ganti, lalu ngambil itu Toyota. Oh, om sampai senang di Toyota. Toyota Rush. Terus memang dari dulu senangnya Toyota mereknya. Ya bandel juga ya Toyota. Terus tua spare part juga banyak om ya. Banyak. Terus kalau untuk perawatannya ini gimana sih om mobil? Perawatannya nggak begitu rumit ya, yang penting kita tahu batas waktu oli pelumas ya. Terus jangan sampai pas jarak waktunya itu jangan sampai telat. Itu aja oli. Itu aja ya. Kalau untuk penyakitnya nggak ada ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Tembus-tembus gitu di mesin nggak ada. Paling bagus. Bagus. Ya sebenarnya asal rawat aja sih om ya. Gitu. Terus kalau konsumsi bahan bakarnya gimana om? Bahan bakar kalau keluar kota ya irit sih kalau kota. Kalau memang kalau di dalam kota
nggak begitu boros lah. Cukup lah 1819. 1819. Ya untuk bobot yang segede gini sih Ya. sebenarnya terbilang irit Om ya Mesinnya segitu. gede. Walaupun 2700 gitu kan. Tapi tetap irit, bisa terbilang irit karena bobotnya walaupun besar lebih bertenaga juga Om ya. Betul. Nah, untuk kenapa Om nggak ngambil yang dieselnya sih? Kenapa ngambil yang bensin? Saya gimana ya? Kalau bensin tuh suara mesinnya halus. Ya, Kalau diesel masuk ke garasi tuh, aduh. agak bensin. Jadi memang ya saya senangnya bensin aja. Oh, dia bensin. Ya. Tapi berani adu lah ya bensin sama Oh, diesel ya. Siap. Siap. Kalau jalan tol lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Bener sih. Lebih tidak suara gitu. Ya, kadang ya di diesel juga kan sebenarnya bensin tuh enaknya karena ya gak banyak penyakit. Kalau diesel kan ada yang namanya penyakit diesel. Jadi yang apa sih? Ya ada kan ada jangka waktunya 5 tahun kadang-kadang suka ada. Nggak kayak suka tambah lama tambah berisik katanya. Iya benar. Diesel tuh jadi gitu. Jadi ada penyakitnya juga kayak jadi dieselnya tuh dia ngegas terus. Ada yang kayak gitu, ada penyakitnya diesel tuh kayak begitu. Bensin sih jarang Om ya, jarang ada penyakit Om. Ya. Suaranya juga paling lemes. Paling halus ya. Ya enak lah untuk ini gitu ya. Ya paling gitu aja sih untuk wawancara mobil Om gua kali ini. Paling gitu aja untuk review Fortuner kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita review mobil lain lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like channel gue dan share ke teman-teman kalian untuk referensi mobil keluarga tahun 2021. Kalian bisa ambil Toyota Fortuner ini. So, terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Now I gotta ride or die.